Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak ibu. Kembali lagi ya di sini bertemu dengan Bu Rohma tentunya. Nah, ibu doakan ya anak ibu semuanya senantiasa sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, apa kabarnya nih? Ibu harapkan sekali anak ibu tetap selalu menjaga kesehatan ya tentunya. Nah, kita alhamdulillah sudah memasuki lagi nih materi kita yang selanjutnya. Untuk anak ibu masih di kelas 2, tentunya masih di semester 1 ya anak ibu ya. Nah, pada video kali ini ya Bu Rohma akan menjelaskan tentang materi pelajaran kita, yaitu tentang Allah itu ada. Ya anak ibu ya, kita harus meyakini Allah itu ada. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran ini, Bu Rohma ya tidak akan pernah lelah untuk mengingatkan kepada anak ibu senantiasa ya menjaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan anak ibu. Tentunya karena apa? Di saat ini negara kita sedang terpapar ya kondisi ya pandemi COVID-19. Jadi ibu harapkan sekali kepada anak ibu untuk selalu menggunakan protokol kesehatan. Apa saja itu Bu Rohma? Iya, kita anak ibu harus senantiasa ya rajin mencuci tangan. Cuci tangan yang bersih dengan sabun dan air yang mengalir ya anak ibu ya tentunya. Kemudian anak ibu juga harus rajin menggunakan masker tentunya, apalagi ketika sedang berada di luar rumah anak ibu. Selanjutnya anak ibu itu harus menjaga jarak di antara kita. Untuk apa? Demi kesehatan kita. Nah anak ibu, protokol kesehatan sudah ibu jelaskan ya anak ibu ya. Ibu akan memasuki materi pelajaran kita ya anak ibu ya. Baik anak ibu, supaya anak ibu lebih semangat tentunya, Ibu Rohma akan mengajak nih kepada anak-anak ibu semua ya sedang berada di rumah untuk ya tetap semangat dalam belajar, dan ibu akan mengajak anak ibu bernyanyi tentunya biar lebih segar. Untuk itu ibu harapkan sekali kepada anak ibu untuk selalu menyimak video ini dari awal sampai selesai ya anak ibu ya. Yang akan kita pelajari yaitu tentang Allah Maha Pencipta. Yakin Allah itu ada tentunya. Baik anak ibu ya, semuanya sudah siap di rumah? Ayo ikuti Bu Rohma ya biar lebih semangat. Ibu akan bernyanyi dengan judul Allah Maha Pencipta anak ibu. Oke, kita mulai. Allah Tuhan kita semua yang menciptakan alam semesta. Allah Al-Khaliq, Allah Al-Khaliq, Allah Ta'ala Maha Pencipta. Allah Maha Pencipta langit dan bumi serta isinya. Haruslah yakin Allah Ta'ala Maha Pencipta. Gimana anak ibu? Kita ulang sekali lagi anak ibu ya. Ikuti Bu Rohma ya anak ibu ya. Oke anak ibu, baik kita mulai. Allah Tuhan kita semua yang menciptakan alam semesta. Allah Al-Khaliq, Allah Al-Khaliq, Allah Ta'ala Maha Pencipta. Allah Maha Pencipta langit dan bumi serta isinya. Haruslah yakin Allah Ta'ala Maha Pencipta. Alhamdulillah anak ibu, tepuk tangan dong semuanya ya. Iya, alhamdulillah Ibu Rohma sudah mengajak anak ibu bernyanyi tentang Allah Maha Pencipta. Nah, Ibu Rohma ya di sini akan menjelaskan bahwasannya kita sebagai makhluk ciptaan Allah itu harus meyakini Allah itu ada ya anak ibu ya. Coba anak ibu perhatikan di sini ya. Di sini ada gambar ya. Ada gunung yang besar ya. Kemudian ada lautan ya anak ibu ya. Selanjutnya ada apa lagi? Ada berbagai macam hewan.
ada kambing, ada domba, ada sapi. Ada apa lagi ya Bu Rohma? Iya, ada langit, ada bulan, ada matahari tentunya anak ibu. Apalagi nih Bu Rohma? Ada sungai yang mengalir anak ibu. Ada burung yang berterbangan, kemudian ada awan. Kemudian ada siapa lagi? Ini ada gambar adalah satu keluarga, ayah, ibu, dan anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, dari media pembelajaran tadi yang sudah ibu bacakan ya anak ibu ya, yang dari sini tadi ya. Nah, bahwasannya kita ini sebagai manusia itu merupakan makhluk ciptaan Allah tentunya, baik itu gunung, lautan, sungai, ya, burung, hewan, kemudian apalagi kambing, domba, sapi, kelinci, kucing. Kemudian ada alam semesta di muka bumi ini, pohon-pohon. Kemudian ada apa lagi? Ada awan, ada bulan, bintang, matahari, adanya pergantian siang dan malam. Itu semua siapa sih yang ciptakan? Ada yang tahu? Iya anak ibu, semua itu tentunya yang menciptakan itu pasti ada, yaitu adalah Allah, disebut dengan Al-Khaliq tentunya anak ibu. Sebagai contoh saja, kita pribadi manusia ya anak ibu ya, kita diberikan anggota tubuh yang lengkap, isi lengkap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan mata yang sempurna oleh Allah sehingga kita bisa melihat yang baik-baik, melihat keagungan Allah, kebesaran Allah, alam semesta semuanya. Kita bisa belajar membaca buku dengan baik, bisa melihat jalan. Alhamdulillah kita diberikan semua anggota tubuh yang sangat bermanfaat. Telinga untuk mendengar penjelasan dari Bu Rohma, ya, mendengar bacaan suci Al-Quran, mendengar dari nasihat orang tua dan guru. Kemudian apa lagi? Diberikan mulut, ya, untuk berbicara yang baik-baik, untuk belajar, untuk bersolawat, untuk apa lagi anak ibu? Iya, untuk membaca Al-Quran. Iya, ada tangan, bukan untuk memukul ya anak ibu ya. Tangan itu untuk menulis ya, membantu orang tua, melaksanakan pekerjaan rumah, untuk melaksanakan ibadah agar tubuh kita ini sehat walafiat. Kaki juga begitu. Jadi semua yang Allah ciptakan itu semuanya sangat berguna, bermanfaat bagi kita. Sehingga kita sebagai manusia harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya atas semua karunia dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Ada tidak anak ibu yang bisa menciptakan ya apa yang telah Allah berikan kepada kita? Ada tidak? Tidak ada anak ibu. Walaupun sekolah tinggi sampai profesor sekalipun, tidak akan ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa menciptakan seperti apa yang diciptakan Allah. Tidak akan sempurna, tidak akan sama. Ini asli, ini semua adalah pemberian dari Allah yang tidak bisa direkayasa oleh manusia. Itulah kehebatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Bu Rohma, adanya lautan beserta isinya ada ikan, udang, kerang, kepiting, apalagi sotong, ikan-ikan laut, semuanya itu siapa yang menciptakan? Allah. Ada karang, ada bintang laut, kuda laut, semuanya itu Allah yang menciptakan. Lantas bagaimana? Kita harus bisa menjaganya dengan sebaik-baiknya apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Sanggup nggak kita kasih makan ikan setiap hari ke laut? Sanggup nggak? Tidak akan pernah sanggup anak ibu. Karena apa? Karena kita ini hanya manusia yang tidak berdaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pohon-pohon, hutan, semuanya, siapa coba yang menyuburkan? Allah yang memberikan makan. Emang kita sanggup pergi ke hutan-hutan sambil siram-siram semua? Tidak sanggup anak ibu. Itu semua Allah yang menjaga. Dan kita sebagai umat manusia harus menjaganya juga dengan baik. Jangan merusak lingkungan kita anak ibu. Adanya matahari, Allah berikan untuk kegunaan manusia, ya, menjemur pakaian kering. Ya anak ibu ya, kita lebih bisa terkena sinar matahari. Berguna bagi diri kita ya. Matahari, kemudian bulan, ada bintang, semuanya Allah berikan untuk kita anak ibu. Jadi kita jangan banyak mengeluh dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi nih Bu Rohma, iya banyak sekali anak ibu ya, semua ciptaan Allah, tumbuh-tumbuhan, hewan,
yang bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, siapa yang menciptakan? Allah yang menciptakan. Sedangkan ya anak ibu ya, makhluk ya, segala sesuatu yang Allah ciptakan itu, baik manusia, tumbuhan dan hewan, itu disebut dengan makhluk. Itu makhluk yang diciptakan oleh Allah disebut dengan makhluk, termasuk kita, makhluk hidup. Semua adalah yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik anak ibu, kita harus meyakini Allah itu ada. Nah, dari itu anak ibu tahu tidak? Allah itu kan ada. Allah yang menciptakan alam semesta beserta isinya termasuk diri kita. Allah itu disebut apa ya? Iya anak ibu, Allah itu disebut Al-Khaliq. Apa anak ibu? Al-Khaliq. Al-Khaliq merupakan salah satu dari Asmaul Husna. Nah, kita belajar lagi nih Asmaul Husna. Anak ibu tentunya sudah pada tahu ya, dari kelas 1 sudah Bu Rohma ajarkan ya. Apa sih artinya Asmaul Husna? Iya, benar sekali. Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang baik. Yang akan kita pelajari itu tentang Al-Khaliq, yaitu Allah Maha Pencipta. Berapa ya Bu Rohma jumlahnya? Jumlahnya ada 99 Asmaul Husna. Ya, Al-Khaliq. Al-Khaliq itu artinya Allah Maha Pencipta. Allah menciptakan manusia, ya, tumbuhan dan hewan, ya. Semua adalah hasil ciptaan Allah. Semuanya itu terbukti Allah yang menciptakan. Kita harus meyakini nih anak ibu, bahwasannya hanya Allah lah satu-satunya yang memang menciptakan kita. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa menciptakan alam semesta. Itu semua adalah ciptaan Allah. Makanya itu Allah disebut Asmaul Husna Al-Khaliq, yang artinya Allah Maha Pencipta. Baik anak ibu, ya dari Al-Khaliq ini. Nah, bagaimana ya cara kita sebagai manusia meneladani sifat Al-Khaliq, sifatnya Allah Maha Pencipta? Yang pertama, yang pertama anak ibu, bersyukur atas ciptaan Allah. Segala sesuatu yang Allah ciptakan kepada diri kita, ya, itu harus kita syukuri, banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tidak merusak lingkungan. Jadi apa yang sudah Allah berikan kepada kita, lingkungan alam semesta ini, baik pegunungan, lautan, sungai, ya, hewan, alam semesta semua harus kita lestarikan, kita pelihara, kita jaga dengan sebaik-baiknya, dan jangan sampai kita merusak alam semesta. Yang ketiga itu adalah memanfaatkan ciptaan Allah dengan sebaik-baiknya. Contoh nih anak ibu ya, lautan ya, tempatnya nelayan mencari ikan. Tentu kita juga butuh dong makan ikan. Nah, kita membeli di tempat nelayan ya anak ibu ya. Nah, itu merupakan salah satu cara kita memanfaatkan dari ciptaan Allah. Apalagi Bu Rohma, diberikan mulut ini untuk berkata yang baik-baik, berbicara yang baik-baik, untuk bersolawat, mengaji, bukan untuk melawan orang tua, membantah guru, atau untuk mengejek, menghina kawan. Tidak boleh anak ibu ya. Oke, itu salah satu contohnya. Yang keempat, berbuat baik terhadap sesama makhluk Allah. Jangan kita menyakiti hati orang lain. Sesama manusia tidak boleh saling menyakiti ya anak ibu. Menjaga perasaan orang lain, menjaga hati orang tua kita, guru kita, saudara kita, kakak kita, adik, semuanya, serta teman-teman kita harus kita jaga. Jangan sampai kita menyakiti orang lain. Berbuat baiklah kepada orang lain ya anak ibu ya, dan berbuat baik juga kepada seluruh alam semesta dengan tidak membakar hutan sembarangan anak ibu, dengan tidak membuang sampah ya ke dalam selokan ataupun ke dalam sungai. Itu juga merupakan salah satu perbuatan baik yang harus kita lakukan. Yang kelima, ini tidak mencela anak ibu atau merendahkan orang lain. Nah, di sini kita harus saling ya menjaga hati, menjaga sikap kita untuk menghargai, menghormati orang lain. Jangan merasa diri kita ini sudah sempurna, sudah hebat. Kenapa? Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah, kekayaan milik Allah, kesempurnaan milik Allah. Kita sudah punya rumah yang besar,
mobil, motor besar. Kita tidak boleh sombong terhadap orang yang belum memiliki seperti anak ibu punya. Contohnya, kalau kita misalnya melihat tetangga kita punya mobil, jangan kita marah. Alhamdulillah, semoga nanti bisa kita tumpangi ya, bisa numpangi tempat tetangga kita punya mobil. Nggak punya mobil, alhamdulillah masih bersyukur sudah punya motor. Belum punya motor, bersyukur alhamdulillah masih punya sepeda. Nggak punya sepeda, Bu Rohmah, bersyukur anak ibu masih diberikan Allah kesehatan 2 kaki ini untuk berjalan. Nah, jadi kita jangan pernah merendahkan orang lain. Jika kita memiliki ya rezeki harta yang lebih berlimpah ruah, orang lain mungkin kehidupannya tidak seperti itu. Jangan kita rendahkan, karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kejayaan, kekayaan kepada orang yang orang Allah kehendaki. Kemudian Allah juga akan mencabut kekayaan kepada orang yang Allah kehendaki, apalagi terhadap orang yang angkuh, yang sombong, merasa sudah kaya, sudah sempurna, sudah bahagia. Karena kalau Allah sudah berkata kun fayakun, sedetik aja semua rata dengan tanah. Baik itu kecantikan, ketampanan, kaya, miskin, pintar, ataupun kurang pintar, semuanya itu sama di mata Allah. Apa yang membedakan kita, Bu Rohmah? Hanya ketakwaan ibadah kita lah kepada Allah. Nah, kemudian apalagi? Ya, pakai baju yang mewah kemana-mana. Jangan kita sampai merendahkan orang lain, anak ibu. Jika kita punya rezeki lebih, tidak ada salahnya kalau kita saling berbagi dengan teman. Contohnya anak ibu di sekolah nih, lihat kawannya ya, kawannya tidak bawa bekal, hidupnya mungkin kehidupannya saat ini lagi susah, sedang ditimpa ujian oleh Allah. Kita jangan merendahkan kawan kita, berbagi bekal kita ataupun minuman kita dengan teman kita yang kesusahan, anak ibu. Saling berbagi itu indah, karena apa? Satu kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, Allah akan membalas dengan 10 kali kebaikan yang tidak terhingga. Sedekah 5.000 ini contoh, hari ini kita sedekah 5.000, besok Allah ganti dengan 1.500.000. Masa sih Bu Rohmah? Iya, Bu Rohmah nggak mungkin bohong. Karena apa? Bukan Ibu Rohmah mau pamer, tapi itulah pengalaman pribadi ibu. Sedekah 5.000 saja Allah ganti dengan yang berlipat ganda. Tapi ikhlas anak ibu, lillahi ta'ala. Saya pengen juga dong sedekah seperti Ibu Rohmah, besok dapat banyak. Nggak boleh gitu ya anak ibu ya. Kalau bisa, ketika kita bersedekah, berbagi kepada orang lain, tangan kiri memberi, tangan kanan jangan sampai tahu. Jadi Bu Rohmah tangannya disembunyiin dong di belakang. Bukan ya anak ibu ya. Maksudnya ketika kita memberi dan berbagi kepada orang lain, baik itu ilmu yang bermanfaat ya, ilmu juga jangan disimpan sendiri, berbagi dengan teman-teman kita yang mungkin kurang paham dengan pelajaran. Apalagi makanan, minuman, ataupun sedekah uang, ataupun sedekah alat tulis kawan kita yang sedang tertimpa musibah. Ya anak ibu ya, ketika memberi itu jangan kita panggil orang rame ya, untuk tahu si A tadi saya bantu dia sedekah. Boleh kayak gitu? Tidak usah. Ketika kita bersedekah, tadi aku kasih dia loh uang, dia nggak punya uang, nggak ada bawa jajan. Boleh kayak gitu? Tidak boleh tentunya anak ibu. Ketika kita melakukan sesuatu kebaikan, lakukan hati dengan yang ikhlas, tulus, tanpa mengharapkan pamrih, imbalan, tanpa menyombongkan diri. Semua itu lillahi ta'ala karena Allah. Karena apa? Allah akan membalas kebaikan kita dengan berlipat-lipat ganda kebaikan dan juga pahala serta pertolongan. Dan itu merupakan menjadi amal tabungan kita di akhirat kelak. Iya, baik anak ibu. Selanjutnya yang keenam yaitu membuat sebuah karya yang bermanfaat. Kita harus bisa memanfaatkan yang sudah Allah ciptakan di muka bumi ini, bukan kita sia-siakan ya anak ibu ya. Semua kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita malah tidak menjaga lingkungan alam semesta kita. Kalau bisa yang telah Allah ciptakan, kita membuat suatu karya. Ini contoh nih anak ibu ya. Misalnya ada batang pohon yang besar, itu bisa kita gunakan untuk membuat kursi, itu sebagai contoh, ataupun meja belajar dengan dari pohon tadi yang sudah Allah ciptakan tentunya anak ibu. Iya anak ibu, alhamdulillah anak ibu, pelajaran kita tentang yakin Allah itu ada ya, Al-Khaliq, sudah Ibu Rohmah jelaskan ya anak ibu. Ibu harapkan sekali kepada anak ibu kita bisa ya meyakini
Allah dengan sebenar-benarnya. Kita harus meyakini bahwa Allah itu ada, Allah itu Al-Khaliq, Allah itu Maha Pencipta, dan kita harus selalu meyakini Allah selalu mengawasi gerak-gerik tingkah laku kita. Maka dari itu sama-sama kita memperbaiki diri. Begitu juga dengan Bu Rohmah. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada kurangnya, Ibu Rohmah minta maaf. Itu semua datang dari Ibu Rohmah ya. Dan apabila lebihnya, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.